Oke, teman-teman semua, hari ini kita kembali mengeksplor kota Banjarmasin ya. Sekarang nih posisinya saya dari pintu gerbang masuk kota Banjarmasin. Oke, dan ini berada di sekitaran Jalan Ahmad Yani namanya. Itu di kilometer 5,5, atau orang sini ngomongnya bilang pal 5,5 gitu. Nah, ini bisa dilihat jalannya cukup, walaupun sudah masuk dalam kota, jalannya masih langgeng ya, masih tidak padat gitu. Karena memang di sini agak sulit menemukan jalan itu padat. Biasanya jalan yang padat itu ada daerah yang jalannya sempit, sementara kendaraannya banyak yang lewat, akhirnya padat. Kalau di sini, kalau selama masih melewati jalan-jalan protokol seperti ini, jalan besar, jalan utama, jalan provinsi, maka insya Allah relatif lebih aman dan santai. Di Banjarmasin ini cukup banyak ini ya, tempat-tempat untuk nongkrong buat teman-teman yang datang dari luar kota, baik itu warung maupun kafe ya, banyak. Tinggal mau kemana atau budgetnya berapa, jadi bisa disesuaikan nanti. Sekarang ini kita akan melihat ikon kota Banjarmasin berikutnya yang namanya Jalan Layang Gatot, karena memang posisi Jalan Layang ini ada di posisi perempatan Jalan Gatot Subroto ya. Sebelah kiri adalah gedung RRI ya. Posisinya ada di jalan utama. Sekarang posisinya di daerah Pal berapa ya? Pal 3 kalau nggak salah. Pal 2, Pal 3 ya. Jadi jarak dari ke 0 km tuh kisaran sekitar maksimal di 3 km. Ini juga di tengah kota. Kita akan lewatin satu-satunya mall yang ada di kota Banjarmasin. Kalau lihat di sebelah kanan itu ada tulisannya tuh Transmart, kemudian ada Fugo Hotel ya. Itu satu lingkungan dengan Duta Mall. Nah, jadi inilah mall yang ada di Banjarmasin. Sebenarnya ada Hotel Galaxy namanya. Sebelah sana ya. Nah, sebelahnya ini rumah sakit daerah ya. Nama rumah sakit itu adalah Rumah Sakit Ulin. Oke. Bisa dibaca tuh, Rumah Sakit Umum Pemerintah Ulin. Jadi dekat-dekat sini. Untuk bangunan-bangunan penting itu dekat-dekat. Oke. Ini daerah Pal 1. Daerah Pal 1 di sini juga ada tempat kuliner yang sering saya datang juga ya. Ya, tapi makanannya sih umum ya, kayak mie pangsit gitu, bakso, terus soto sulung dan sebagainya. Ini sebelah kiri ya. Nah, di sini bisa dikunjungi kapan-kapan ya. Kalau memang kebetulan lagi ada di Banjarmasin.
Nanti kita kapan-kapan ke situ juga, explore makanannya, explore menu-menunya ya. Kalau menurut saya sih antara harga dan rasa reasonable lah. Harganya masih kejangkau. Tidak terlalu murah tapi masih kejangkau. Oke, ini sekarang kita ada di namanya Jembatan Dewi. Ini juga salah satu jembatan yang untuk menyeberangi Sungai Martapura ya. Nah itu. Sana ada Kampung Ketupat tuh kalau lihat ya, gambar ketupat ya. Kelihatan nggak ya? Nah itu bangunan merah sebelah kanan ini dulunya itu adalah gedung Roberta. Tapi udah nggak kepake lagi, udah cukup lama ya, kelihatan nggak ya yang merah, udah lama nggak kepake. Nah sekarang kita akan ngelewatin, oh ya tuh, maaf saya potong dulu, itu tadi lihat Kampung Ketupat ya di seberang, kelihatan nggak ya? Itu ada gambar ketupat raksasa tuh, yang model bangunannya lah mirip, terbuat dari bambu. Nah, tuh seberang ada kan tuh, ada ketupat ya. Di sini namanya daerah Pasar Baru. Kalau yang ini namanya pasar apa ini? Pasar Sudi Mampir. Pasar Sudi Mampir. Maaf ya kalau kameranya goyang-goyang nih karena saya tidak menggunakan tripod. Nah, ke belok kiri ini jembatan lagi. Ini namanya jembatan apa ya? Saya lupa. Nah, ini kita ke kanan. Sini termasuk yang pusat kota juga dah nih. Ada pasar di tengah-tengah kota. Gitu loh. Masih dipertahankan dari dulu, namanya Pasar Baru. Pasar Baru, Pasar Sudi Mampir gitu. Itu berdekat-dekatan semua. Kalau ini namanya jalan Pangeran Samudra ya. Oke. Oke, kalau yang bangunan yang ini adalah bangunan kantor pos lama ya. Nah, ini kantor pos lama dan di bawahnya itu ada KFC. Tahu lah KFC, siapa yang nggak tahu KFC ya? Oke, saya akan ajak muter dikit ya. Sebenarnya bisa langsung belok kanan tadi, tapi karena nah ini di sini itu ada kantor pajak. Oke. Kemudian ada beberapa bank di sini termasuk Bank Kalsel yang di depan nih, yang tinggi ini Bank Kalsel. Ada beberapa. Jadi ini kalau ini DPRD kota provinsi yang di depan kita tadi. Kita akan terus. Kalau yang di sebelah kanan ada bangunan putih, kalau Anda bisa ngelihat dari sini. Ini dulunya salah satu mall yang ada di Banjarmasin. Kemudian kalau mungkin tahu di tahun 98 kalau nggak salah itu pernah ada kejadian yang apa namanya, ada peristiwa lah di sini ya yang cukup kelam, yang akhirnya mall-mall dijarah begitu, ada konflik lah saat itu. Akhirnya ini sempat tidak digunakan sampai akhirnya dibangun menjadi hotel A. Dulu namanya Hotel Arum ya. Nah, tapi sekarang udah cukup lama tidak pernah dimanfaatkan lagi. Akhirnya jadi bangunan terbengkalai di tengah kota. Sebelah kanan ini adalah kantor gedung BI, sebelahnya ada gedung BCA. Kemudian di depan ini lagi ya, di seberangnya gedung BCA ini ada gedung DPRD provinsi. Nah ini gedungnya wakil rakyat. Nah, gitu. Oke, di sebelah kanan ini ada jembatan lagi yang untuk nyeberangin sungai tadi, namanya Jembatan Merdeka ya. Nah, di depan sana coba lihat proyek pembangunan Tugu 0 km kuning abu itu. Oke, kita belok kiri aja.
karena kemarin kita udah ke sono ya. Di sini kalau di Jawa itu kan ya, saya lihat banyak alun-alun. Di sini ya taman yang bisa dipakai untuk bermain juga, tapi nggak di alun-alun disebutnya, lebih ke taman kota istilahnya gitu ya, yang ada sarana-sarana olahraga dan bermain juga. Ini ada kalau ini taman lalu lintas ya, jadi semacam ada tempat edukasi lah, taman untuk edukasi. Nah kalau di depan ini adalah, saya lupa ini apa, rumah wali kota apa kantor wali kota ya, yang di depan nih. Nah kalau di sebelah ke arah ke kiri kemarin kan itu ke arah rumah gubernur. Kalau ini jalan apa ya namanya? Ini jalan Es Parman, oke? Ini jalan Es Parman. Jadi memang jalan-jalan yang di dalam kota ini dominan nama-nama pahlawan. Kalau teman-teman perhatikan kan dari tadi kan tidak terlalu padat ya. Seperti inilah kota Banjarmasin. Semuanya masih bisa diperhitungkan kalau waktunya, kalau mau pergi dari satu titik ke titik yang lain. Terus ya, itu nanti sampai ke jalan yang pernah saya ceritakan, itu namanya Jalan Brigjen Haji Hasan Basri. Nah, sepadat-padatnya jalannya kayak gini nih. Ini termasuk agak padat ceritanya nih. Padat sekali nih, ini kayaknya karena jam makan siang nih, jadi di mana-mana lumayan padat. Orang nyari makanan kan, atau juga biasanya saat penjemputan anak sekolah gitu, jadi jalanannya lumayan macet seperti ini. Ini macetnya begini nih, yang parah-parahnya. Anggaplah ini level parahnya itu level berapa ya, 75%. Nah, itu lihat kan di sana tuh, dari yang di atas jembatan tuh, jembatan dua arah kan ya. Macet yang parah tuh begitu, maksudnya yang lumayan seperti itu. Jadi kalau parah-parahnya pun paling ya masih bisa bergerak lah. Jadi kalau ke Banjarmasin jangan khawatir lah untuk masalah-masalah seperti itu. Masalah kemacetan insya Allah tidak akan ditemuin di sini. Itu jarang banget pokoknya. Oke, sekarang kita udah di Jalan Brigjen Haji Hasan Basri dan atau Jalan Kayu Tangi. Dan ini juga udah dekat dengan area rumah saya ya. Kita juga udah pernah explore di sini sebelumnya. Lihat aja di video-video sebelumnya. Di situ ada yang saya melewati jalan ini. Jadi saya pikir untuk hari ini cukup ya, kita mengeksplor beberapa spot-spot di Kota Banjarmasin, yang kita mulai dari pintu gerbang masuk Kota Banjarmasin tadi di daerah Pal 6 atau kilometer 6. Nanti berikutnya kita akan coba benar-benar mengeksplor per tempat ya. Jadi kita benar-benar mengulik ada apa aja sih di sana, ya kan, gitu. Jadi saya berharap video ini cukup memberikan manfaat sebagai sarana informasi untuk teman-teman yang mungkin ingin tahu Kota Banjarmasin itu gimana ya. Memang tidak sempurna dan saya mohon maaf untuk kata-kata atau kalimat-kalimat yang belepotan atau nggak jelas, atau mungkin yang salah-salah ya. Maklum baru belajar nih, YouTuber pemula. Jadi terima kasih sekali lagi untuk menyimak. Ya, saya harap yang menonton teman-teman semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, kemudian disehatkan badannya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.